Krisnamurti khawatirkan nasib majelis hakim yang vonis mati Ferdi Sambo. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Karena Sambo ini adalah pejabat negara yang khusus menangani masalah keamanan kriminal, tapi dia menjadi pelaku utama. Nah, Sambo ini kalau dalam ilmu hukum dia adalah dewanya keadilan sebenarnya, dewanya penanganan hukum. Nah, tapi karena dia melakukan pidana, ini hukumannya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal. Terserah nanti ada dasar ini lain dia berproses banding atau apa, ya biarkan aja. Tapi yang jelas yang pantas adalah itu tadi, yang sepantasnya ya. Akhirnya banyak warga Indonesia yang bertepuk tangan, termasuk saya, dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Vonis itu dianggap memenuhi keadilan hukum di tengah banyaknya ketidakadilan hukum di negeri ini. Di luar dari pro dan kontra, penolakan dan keraguan banyak orang, saya pribadi nih harus memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang sudah memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo bukan saja membunuh seorang Joshua, dia juga membunuh banyak polisi muda yang menuruti perintahnya sebagai atasan dalam melaksanakan tugas. Dan sekarang masa depan mereka semua hilang. Ya, Ferdi Sambo mantan Kadif Propam Polri akhirnya divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari pada awal pekan ini. Hakim menilai Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Spontan saja vonis mati terhadap Ferdi Sambo itu membuat publik bergembira sebab menurut mereka keadilan sudah terpenuhi dengan vonis tersebut. Tidak terkecuali artis-artis yang ikut memperhatikan serta mengikuti perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satunya adalah Krisnamurti, tapi setelah adanya vonis itu Krisnamurti justru mengkhawatirkan nasib para hakim. Ya alhamdulillah akhirnya keputusannya sesuai dengan harapan gue dan mungkin harapan banyak masyarakat juga, kata Krisnamurti. Krisnamurti mengakui majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso termasuk para pemberani karena memberikan vonis mati kepada seorang jenderal seperti Ferdi Sambo. Namun Krisnamurti justru mengkhawatirkan nasib para hakim tersebut. Biar begitu tapi gue juga merasa khawatir nih, jujur aja ya. Dengan putusan seperti itu, gue ngerinya nanti nih ya, ada kemungkinan hakimnya diintimidasi atau dapat ancaman, kata Krisnamurti. Ya lo tahu sendirilah, FS orangnya seperti apa, masih banyak anak buahnya di luar sana gitu loh ya, kata Krisna. Karenanya Krisnamurti berharap negara bisa melindungi Majelis Hakim Pengadilan Ferdi Sambo. Setelah pembacaan sidang vonis Ferdi Sambo oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, perjalanan kasus pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J masih belum berakhir. Ferdi Sambo masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum melawan putusan hakim lewat banding dan kasasi. Setelah vonis dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini keluar, Ferdi Sambo masih bisa mengajukan banding jika merasa tidak puas ke Pengadilan Negeri. Setelah vonis dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini keluar, Ferdi Sambo masih bisa mengajukan banding jika merasa tidak puas ke Pengadilan Negeri. Ya, selama pengajuan banding dilakukan, maka vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri belum bisa dilaksanakan. Itu artinya Ferdi Sambo belum bisa dieksekusi hukuman mati sesuai dengan vonis yang dibacakan oleh hakim. Hasil dari sidang ini bisa meringankan atau bahkan semakin memberatkan vonis Ferdi Sambo. Apabila Ferdi Sambo masih tidak puas dengan hasil banding, maka bisa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan jika permohonan kasasi putusan pengadilan di bawahnya diterima, maka putusan vonis hukuman mati akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, perjalanan kasus Ferdi Sambo masih panjang, tergantung sikap apa yang akan diambil Sambo. Apakah akan melakukan upaya melawan putusan hukum atau pasrah menerima putusan yang ada? Jika merujuk pada aturan hukuman mati di Indonesia berdasarkan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan mengikat tali yang terikat di tiang pada leher terpidana. Namun ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Sesuai dengan aturan ini, terpidana hukuman mati akan
akan menjalani eksekusi dengan cara ditembak sampai mati. Masih berdasarkan aturan tersebut, terpidana akan diberitahu jadwal eksekusi 3 kali 24 jam sebelum eksekusi. Algojo yang akan menembak terpidana mati adalah regu tembak bentukan Kapolda yang terdiri atas 1 bintara, 12 tamtama dan dipimpin oleh seorang perwira. Demikian penjelasan mengenai kapan Ferdi Sambo dieksekusi hukuman mati setelah mendapatkan vonis hukuman mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.